Bapa, pegang tanganku. Yes Lord, kami perlu Engkau. Aku rindu saat teduh bersamamu. Dekap aku dalam hangat naunganmu, yes Lord. Bawa hidupku padamu, masuk dalam altarmu yang kudus. Bapa, pegang tanganku. Aku rindu tinggal di dalam hatimu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Si Tuhan, shalom. Shalom. Ya, ini firman ini baru saya belajar, jadi mohon dikoreksi Pak Guana. Belajar secara firman juga belajar untuk melakukannya. Amin. Haleluya. Mari kita lihat Efesus 1 ayat ketiga. Oke, 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Nah, bahasa Indonesianya seperti itu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus, di dalam Kristus, bukan di dalam yang lain, telah, bukan akan, bukan nanti, telah mengaruniakan kepada kita apa? Segala. Jadi bukan cuma tertentu, tetapi segala. Semuanya. Segala berkat rohani di dalam surga. Poin ini katakan di dalam Kristus, bukan telah, bukan nanti, bukan akan, telah, kemudian segala berkat rohani. Amin. Nah, tapi ini terjemahannya yang kurang pas. Di dalam surga. Nah, mari ke bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya bukan, kalau kita baca di dalam surga, maka pikiran kita akan nanti. Iya kan? Nanti setelah kehidupan di dunia ini, nanti itu kita akan terima ini. Nah, padahal dalam bahasa Inggrisnya saya ambil yang NIT. King James Version katakan seperti ini. Blessed be the Lord, Father of God, Lord Jesus Christ, who had blessed us with all spiritual blessing in apa? Heavenly places in
Christ. Bahasa NIT-nya lebih keren, katakan heavenly realm in Christ. Jadi suasana surgawi, hadirat surgawi di dalam Kristus. Jadi hadirat surganya tidak cuma nanti, tetapi di bumi ini. Amin. Sekarang ini tidak dibatasi oleh tempat tertentu, tidak dibatasi jam tertentu, tidak dibatasi oleh waktu tertentu, tetapi terus menerus. Amin. Jadi terus menerus kita telah diberkati dengan segala berkat surgawi di dalam realem surga ini. Amin. Mari satu ayat lagi di Efesus 2 ayat 6 bahasa Indonesia terlebih dahulu. Saya baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Dan di dalam Kristus ia dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia. Nah, bahasa Indonesianya di surga lagi. Jadi nanti bahasa Inggrisnya tidak seperti itu. Bapak Ibu perhatikan, di dalam Kristus. Amin. Jadi hanya di dalam Kristus, tidak ada yang lain, ya. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus Kristus, hanya pribadi Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Amin. Sepakat dulu ya. Hanya di dalam Kristus. Nah, kalimat ini katakan hanya di dalam Kristus, bukan nanti, tetapi sudah telah membangkitkan kita. Kita sudah mati belum? Sudah. Pada waktu kita dibaptis itu lambang kita mati. Nah, telah dibangkitkan. Amin. Jadi kita masih ada di bumi ini, tapi secara realem surga, Tuhan memandang kita telah dibangkitkan. Tidak cuma telah dibangkitkan, kalimat katakan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia. Jadi Bapak Ibu tidak pernah sendiri. Amin. Firman berkata bersama-sama dengan Dia. Amin. Jadi dimanapun kita, kapanpun kita berada di kota mana, di tempat mana, kalimat ini katakan bersama-sama dengan Dia. Dia telah memberikan tempat untuk kita bersama-sama dengan Dia. Bahasa Inggrisnya, ayo kita lihat deh. Versi King James. And He rise up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Amin. Nah, pemahamannya dari dua ayat ini, hanya di dalam Kristus kita telah dibangkitkan, kita telah menerima berkat rohani, segala berkat surgawi, asal kita berada di dalam realem surga, asal kita berada di dalam Kristus. Amin. Nah, ini tidak berubah dari desain awal, desain mula-mula dari Bapa kita, dari Elohim itu. Kejadian 1 ayat 2 dan 8, Kejadian 1 ayat 26, bahwa Tuhan ini pengen hadir di bumi ini. Paling jelas di Kejadian 2 ayat 8. Dia ingin hadir. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Dia tinggal di surga, tapi dia pengen hadir di bumi ini. Amin. Bapak Ibu tahu kisah selanjutnya, manusia jatuh dalam dosa. Kemudian muncul yang namanya Musa. Benar kan ya? Di Musa disuruh buat namanya Kemah Musa, Tabernakel Musa. Tuhan pengen hadir lagi kan? Gak berubah ya, keren ya. Israel ada di Mesir, Tuhan ngomong, ayo bawa keluar. Supaya mereka beribadah kepadaku. Tidak cuma beribadah, dia pengen hadir. Hadirnya lewat apa? Tiang awan, tiang api. Amin. Dia selalu berinisiatif untuk hadir. Mulai di zamannya Musa. Zamannya Daud, pengen hadir enggak? Yes. Daud katakan lebih baik 1 hari di pelataran daripada 1000 hari tempat lain. Kalau usah buka ayatnya, sudah hafal semuanya. Zamannya Salomo, dia hadir lagi. Jadi terus konsep awalnya, desain awalnya, originalnya, awalnya dia pengen selalu bersama-sama hadir dengan kita. Rasa rindu untuk selalu bersama. Keren ya, Bapak ya.
Ya, dalam kondisi apapun loh. Dari awal dia selalu pengen bersama. Dia pengen bersama. Kemudian Yesus hadir di muka bumi ini. Masih ingat apa yang Yesus ajarkan lewat doa Bapa kami? Datanglah di bumi seperti di surga. Balik lagi kan desainnya. Dia pengen hadir dan Tuhan ngomong, datanglah kerajaanmu di bumi, di tempat kita ini berada seperti di surga. Gak berhenti di situ loh Bapak Ibu. Waktu Yesus mati, bangkit, Yesus balik ke surga, dia pengen hadir lagi enggak? Pengen lewat siapa? Roh Kudus. Keren enggak ini? Sekarang Roh Kudusnya di mana? Di sini. Ayat Efesus 1 tadi, dia hadir di sini, dan dia hadir di sini. Segala berkat telah ada, segala berkat sudah tersedia, segala berkat rohani sudah tersedia. Dia mendudukkan kita, dia membangkitkan kita, sudah ada di sini. Amin. Sampai di sini pegang dulu ini. Nah, tadi dikatakan, pada waktu kita di dalam Kristus, maka realem surga itu terjadi. Di luar Kristus, maka tidak terjadi. Mari kita lihat, kita bisa di dalam Kristus dari Roma 10 ayat 9 sampai 10. Mari baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sebab kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. ya, karena dengan hati orang percaya, ayat 10 kata demikian, dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku, dan diselamatkan. Pada waktu hati percaya, kemudian mulut mengaku, maka kita diselamatkan. Amin. Kita dibenarkan. Amin. Nah, pada waktu kita sedang berkata seperti itu, pada waktu kita sedang confess, pada waktu kita sedang memperkatakan, kemudian kita berkata ya dan amin, dari ayat 9 dan 10 ini, maka kita sedang dipindahkan dari kerajaan gelap menuju kerajaan terang. Amin. Dia pindahkan. Sehingga 2 Korintus 5 ayat 17 katakan, siapa yang di dalam Kristus. Lagi, terus di dalam Kristus. Bukan di dalam yang lain. Di dalam Kristus. Maka kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru, sama Alkitabnya enggak dengan saya? Sudah. Jadi Alkitab selalu berkata telah, sudah, telah, sudah, telah, sudah. Persis kan ya? Efesus tadi sama, telah. Efesus ayat 2 tadi juga telah. Nah, pada waktu kita di dalam Kristus, maka kita telah dibangkitkan. Maka kita jadi ciptaan baru. Maka kita menerima segala berkat rohani. Maka kita menerima yang terbaik dari Tuhan. Maka realem surga itu ada di dalam hidup kita. Amin. Realem surganya sudah ada di sini. Di roh kita. Karena ada Roh Kudus yang bersama dengan kita. Amin. Amin. Yes. Amin. Dia ada di sini. Ini tidak ada yang lain yang punya loh. Selain orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan itu ada di sini. Nah, ternyata tidak cuma di sini. Yang menjadi masalah adalah ini bagaimana di dalam ini saya masih belajar sampai detik ini, bagaimana realem surga yang sudah ada di sini, yang sudah ada tersedia di sini itu mengalir ke jiwa, mengalir ke tubuh. Ini masalahnya buat kita. Jadi kesadaran akan realitas surga itu ada di sini untuk keluar di dalam jiwa kita dan dalam tubuh kita. Pada waktu kita melihat sesuatu yang ada di dunia ini, misalnya sesuatu, semua bensin naik, barang-barang naik. Hati ini khawatir atau tenang? Hati ini gundah atau bagaimana ini? Atau kita tenang? Iya kan? Ini kesadaran itu. Pada waktu kita sedang tidak menyadari akan hadiratnya, akan realitas surga itu di hati kita, maka kita akan cenderung untuk lihat yang di luar ini. Betul kamu tuh.
Pada waktu kita melihat yang di luar, yang realita di luar ini lebih kuat daripada realita yang ada di dalam kita, itu membuat kita kehilangan damai sejahtera, sukacita, dan sebagainya. Ngalamin nggak? Iki latihannya bendino. Sampai malam hari ini pun saya masih latihan seperti ini. Bagaimana ini yang ada di hati ini, realem surga ini mengalir melebihi apa yang saya lihat. Bahwa kebenarannya ini menelan realita yang ada. Nah, latihannya itu setiap hari. Latihannya itu setiap waktu. Amin. Ya kan? Terus. Nah, itu yang pertama. Kita mesti melatih kesadaran bahwa ada realem surga di roh kita. Kita mesti terus melatih terus setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Realem surga. Saya ngalami latih. Pada waktu semua naik, sebelum perang yang kemarin ya, di pikiran saya, kalau ini jadi perang, harga akan naik, dolar akan naik, kemudian apalagi, minyak akan naik. Di pikiran saya, harga emas pun akan naik. Waktu saya berpikir seperti itu, saya menjadi khawatir. Saya menjadi khawatir, jujur. Tetapi saya melatih, ya, aku mesti lihat bahwa ada Tuhan, ada Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan dalam hati saya. Ada Tuhan yang selalu ada Tuhan yang selalu peduli. Amin. Realita dunia ini membuat saya berpikir loh, kan punya pikiran. Saudara semua juga punya otak. Di pikiran saya, omset Mei akan turun karena kondisi yang ada. Realitanya kan seperti itu. Maret kan kita lebaran. April turun omset saya dari pajak Maret. Saya berpikir Mei ini akan turun lagi. Pikiran saya gitu. Apalagi dengan situasi dunia seperti itu. Tapi saya melatih ini loh. Ada realem surga. Dan saya di mana saya hadir. Maka itu mendatangkan pembeli dan sebagainya. Saya latih untuk memperkatakan. Saya latih berdoa setiap pagi. Saya latih untuk membawa hati dan pikiran saya bahwa sumber saya dari Bapa di surga. Amin. Jadi saya melatih bahwa realita ini harus ditelan dengan kebenaran firman Tuhan. Oh iya, saya latih terus setiap hari. Sampai di 1 minggu sebelum Mei, saya ini lihat komputer saya. Saya ini lihat sampai bingung. Ya ampun Tuhan, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Sepanjang Mei itu, ada banyak orang-orang yang belum jadi pelanggan, itu bisa datang. Saya tidak tahu manusia, tidak tahu siapa. Mereka datang, saya ini tanya sama pegawai saya, "Doh, iki siapa sing beli? Pelanggan lama atau bagaimana?" "Enggak kok, ini baru." Dia datang lagi, "Ini baru kok, ini baru." Di luar nalar saya. Jadi omset Mei ini melebihi April, melebihi Februari. Masih di bawah Maret, karena Maret itu lebaran. Saya Tuhan terima kasih. Engkau selalu merancangkan yang di luar daripada apa yang saya pikirkan. Nah, ayo latihnya seperti itu. Jadi melatih kesadaran bahwa ada realem surga di hidup kita. Amin. Yang kedua, mari melatih kesadaran ada keinginan roh yang harus kita turuti. Nah, Tuhan ini memberi kesempatan, memberi kebebasan buat kita. Mari kita lihat di Galatia 5 ayat 17. Kita ini diperhadapkan bahwa mana yang harus kita pilih? Keinginan daging atau keinginan roh? Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Lebih enak mengampuni atau menyimpan sakit hati. Oh, menyimpan sakit hati, ojo ngomong mengampuni. Nah, kesadaran ini loh yang harus kita latih. Amin. Nah, kita sering nyimpan sakit hati, sehingga kita tidak bisa mengalami realem surga itu. Kita melihat realita lebih kuat daripada realem surga, sehingga kita juga tidak mengalami sesuatu yang luar biasa. Amin. Nah, sekarang bagaimana melatih kesadaran ini? Setiap hari, setiap waktu, maka kita mesti latih itu.
Nah, kalau saya pakai bahasanya bahasanya di KPR Kingdom Paradigm, maka kita masuk di dalam perjanjian. Yes, masuk di dalam perjanjian. Tapi saya pakai istilah yang sama sebetulnya dari Galatia 2 ayat 20, bahwa kita mengingat diri kita bahwa kita ini jadi milik siapa? Milik Kristus. Bicara perjanjian, Bapak Ibu pasti sudah berkali-kali dengar dari Pak Guana, artinya kita ini jadi miliknya siapa? Miliknya Kristus. Pada waktu kita sadar terus-menerus, melatih terus-menerus bahwa kita ini miliknya Kristus, maka kita bisa sadar ada realam surga yang ada bersama dengan kita. Tetapi pada waktu kita lupa bahwa kita ini miliknya Kristus, maka kita tidak mengalami realam surga itu dalam kehidupan kita. Amin. Latihannya tiap hari. Pada waktu kita bangun pagi, kalau kita tahu bahwa kita milik Kristus, maka yang utama apa? Ya duduk sih, ucapkan syukur, sembah Dia. Karena kita tahu, kita ini milik Kristus. Kita bisa melek, itu karena Tuhan. Kalau saudara mau merem, bisa minum obat. Tapi kalau saudara mau melek, tidak ada obatnya. Jadi saya tahu sekali, begitu saya buka mata, saya tahu Tuhan beri 1 hari lagi buat saya jalani. Tuhan terima kasih, aku milik-Mu. Amin. Hari ini Bapak Ibu semuanya jadi milik Tuhan, milik Kristus. Semuanya. Nah, yang mesti kita latih tidak cuma masalah waktu, masalah jam, tetapi juga kehidupan kita sehari-hari ini. Kita ini milik Kristus. Contoh ya, sederhana aja. Saya melatih dari hal kecil. Sebetulnya hari ini tadi pagi saya sudah mau berangkat itu, suster biasa ya. Kau hari ini waktunya jam 7 ke dokter untuk tambal gigi. Jadi saya lupa ke jadwal di sini. Saya mengiyakan sama susternya itu untuk malam ini jam 7. Tapi saya bilang, sorry saya ke Surabaya, saya lupa. Saya minta mundur jadwal. Akhirnya mundurnya Senin. Nah, tapi 3 Kamis yang lalu, saya datang ke dokter itu, terus saya periksa karena sakit, terus periksa gigi, lubang. Selesai, dibersihin, terus dokter itu buat resep. Dia bilang, kok tak kasih ini resep, isinya obat 2 macam. Tolong beli, dia bilang. Kamu beli, nanti ini kamu sakit habis ini. Saya cuma, ya dokter ya. Keluar, bayar uangnya dengan susternya. Saya masuk mobil, saya ini tanya, Tuhan ini beli enggak? Aku minum obat enggak? Kalau ngomong duit, kan paling beli obat berapa sih? 50.000 atau berapa lah. Tapi saya tahu bahwa ini semua milik Tuhan. Kemudian minggu depannya saya datang lagi. Dokternya yang pertanyaan pertamanya cuma gini, kamu sudah minum obat belum? Habis berapa kapsul? Sakit enggak? Saya cuma bilang, saya enggak sakit dokter, saya enggak minum obat. Loh kok bisa? Ya bisa, ya memang enggak sakit, saya bilang gitu aja. Saya latih dari hal-hal kecil seperti itu. Amin. Buat saya enggak ada hal yang remeh di mata Tuhan. Di mata Tuhan semuanya penting. Tidak ada hal yang kecil. Saya mau berangkat, saya mau pelayan di sini, saya bawa dulu dalam doa. Tuhan ini gini-gini, semua. Saya ninggalin rumah, saya bawa semuanya dalam doa. Semua. Saya latih seperti itu. Mari kita lihat Amsal 3, 5-7. Ini yang ekspresi saya di dalam kehidupan sehari-hari. Saya masih latih itu sampai hari ini. Mari baca ayat 5 yuk. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kalimat ini katakan percayalah kepada Tuhan dengan, pertanyaannya kita sepenuhnya tidak untuk Tuhan. Segenap hati tidak untuk Tuhan. Tidak loh. Oh iya, saya latih hal-hal yang belum segenap hati. Beberapa bulan yang lalu, anak saya yang nomor 2, perusahaan pindahkan ke Bandung. Saya bapaknya kan mikir, Bandung Jakarta 3 jam. Saya ngomong naik kereta api pun naik travel.
naik bus, terus dia bilang naik bus ki repot Pak, pindah kereta lagi, kemudian ke sini lebih lama dia. Ya sudah naik travel. Terus dia bilang diem aja itu. Ya wes Pak naik travel. Sampai suatu saat dia tahu gini, Pak, aku sampai Jakarta loh. Naik apa? Saya bilang naik mobil. Nah, saya Madiun Surabaya, saya tidak pernah nyetir sampai 3 jam. Dia nyetir 3 jam dari Bandung ke Jakarta sendirian cewek itu. Ya ampun, saya bilang gitu. Tak apa-apa Pak, sebelum berangkat wes doa, berhenti di rest area, kemudian jalan lagi, dia bilang gitu. Tapi ayat ini berbicara ke saya, kamu belum percaya segenap hatimu. Ya Tuhan, ampuni saya. Hari kemarin, bulan lalu, pimpinannya bilang, kamu ada kemungkinan pindah ke Jogja. Saya sudah pegang ayat ini. Tuhan terserah, mau di Bandung, mau di Jakarta, mau di Jogja, aku serahkan dalam pimpinan. Akhirnya tidak jadi pindah ke Jogja. Mulai hari ini dia balik lagi ke Jakarta. Jadi dia bilang, aku ini ke Tangerang Pak hari ini Pak. Ya sudah, ada temannya. Iya, dia bilang gitu. Nah, saya belajar untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Amin. Terlalu banyak, saya bisa cerita terlalu banyak. Dia bisa lakukan sesuatu yang di luar nalar saya. Yang sering terjadi buat Bapak, Ibu, dan saya adalah kita ini terlalu kepikiran ini, fokus kita di pikiran ini, kemudian yang terjadi sebaliknya. Iya Pak ya? Pernah ngalami itu ya? Nah ya makanya kuwi terus latihlah seperti ini. Percaya sepenuhnya kepada Dia. Dia yang bisa atur semuanya di dalam hidup kita. Amin. Sama seperti tadi kan contoh saya, pikiran saya, omset saya turun di bulan Mei. Tetapi Tuhan bisa bikin sesuatu sampai melebihi daripada April dan Februari. Keajaiban itu terjadi. Saya melatih diri saya, hati saya untuk segenap hati kepada Tuhan. Amin. Ayat yang ke-6. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, kita itu mesti bawa hidup kita untuk mengakui Dia dalam seluruh laku kita. Amin. Mari sekali lagi tidak ada yang remeh buat Tuhan. Amin. Saya waktu istri saya hamil, every day, setiap pagi. Waktu saya masih ingat, saya baca buku majalah namanya Ayah Bunda. Atau sekarang masih ada atau enggak. Ya, saya ingat karena di buku itu jelasin minggu pertama itu pertumbuhannya seperti apa, minggu kedua seperti apa, sampai minggu yang ke-36 ya. Jadi saya ini berdoa sesuai dengan buku itu, minggu pertama apa-apa. Nah, saya tahu di Mazmur katakan Dia menenun sejak dalam kandungan, ya kan ya? Dia menenun sejak dalam kandungan. Saya berdoa seperti itu. Jadi Tuhan lakukan seperti firman, apa yang kau mau, engkau tenun anak ini sehat, lengkap, sempurna di dalam nama Yesus. Nah, jadi tidak sekedar datang ke dokter kandungan periksa dan enggak, saya akui Dia dalam segala laku kita. Amin. Tambah hari saya tambah belajar, tambah hari saya tambah tahu bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Amin. Tanpa Tuhan loh, tidak bisa apa-apa. Terus mesti disombong apa? Tidak ada. Benar kan ya? Semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Saya akui Dia. Pada waktu Tuhan, aku salah, aku gak dengar luruskan jalanku. Akhirnya kan kita demikian. Aku ngakui Tuhan, aku mau pengen ini, aku mau lakukan ini. Aku hari ini ada aktivitas ini, hari ini ada pelayanan ini. Akui, saya ngomong seperti itu. Lakukan Tuhan seperti yang Tuhan mau. Waktu tadi Esther nyanyi Your presence is heaven to me, saya di situ langsung kudung, terima kasih Tuhan buat lagu ini. Lagu yang sudah lama banget, tata muncul Your presence is heaven to me. Amen. Area alam surga itu ada di kita, di hati kita. Amin. Nah, kemudian Yesaya 26 ayat 12b, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah Tuhan yang melakukannya bagi kami. Tuhan yang melakukannya bagi kita. Amin. Bapak Ibu boleh hadir di sini karena Tuhan. Saya hadir di sini karena Tuhan.
Semua karena Tuhan. Tidak ada yang lain. Kalimatnya jelas. Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Bukan akulah yang melakukannya loh. Kalimatnya gini. Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Amin. Nah, kesadaran ini yang terus-menerus. Kita mesti latih. Kesadaran akan hadirat ini lewat bahwa kita tahu bahwa kita milik Kristus. Maka kita latih bahwa kita setiap saat, setiap waktu, kita akui Dia dalam semuanya. Bawa semuanya dalam doa. Setiap saat, setiap tahu pasti bahwa Tuhan yang melakukannya di dalam hidup kita. Bukan karena kuat dan gagah kita. Amin. Kemudian yang ketiga, karena ada Roh Kudus yang bersama dengan kita, maka Roh Kudus yang di dalam diri kita akan memampukan mengalir seperti itu. Amin. Nah, sekarang ceknya bagaimana? Bahwa realem surga itu nyata. Yang pasti kuasa, itu pasti, benar kan ya? Tapi yang saya bukan ngomong kuasa dulu, saya ngomong tentang yang pas, yang utama adalah kasih. Amin. Pada waktu Bapak Ibu misalnya gelas, pada waktu dia sudah penuh air, kemudian dia diisi air lagi, maka yang keluar akan air. Benar kan ya? Pada waktu diisi dengan sirup, maka yang keluar dengan sirup. Pada waktu kita sudah ada realem surga di hati kita, seharusnya yang keluar apa? Yang keluar yang ada di dalam. Bicara tentang kasih, damai sejahtera, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Yang keluar mana hari ini? Saya cek setiap saat. Pada waktu hati ini mulai kemerungsung, berarti tidak ada yang namanya damai sejahtera. Berarti ada sesuatu yang salah. Pada waktu tidak ada sukacita, berarti ada sesuatu yang salah. Nah, ini mesti keluar. Pada waktu misalnya saya di toko, kemudian di kerjaan saya marah itu enggak apa-apa, karena Yesus juga marah sih. Tetapi saya mesti cek, ini bener gak ya marah saya? Pada waktu ada yang enggak beres, saya cek. Kemarin, Senin, saya sampai toko rasa enggak enak ya, saya bilang gitu. Masuk toko itu saya ngerasa enggak enak. Terus saya telepon salah satu toko saya yang cabang. Saya telepon dia. Toko itu mau pindah di depannya, karena tempat yang sekarang habis kontraknya, jadi tahun depan saya pindah di depannya. Saya bilang sama pimpinan toko yang ada di situ, tolong saya videoin toko yang sedang digarap tukang itu. Jadi Senin pagi itu saya minta video, minggunya tukang itu kerja di situ gitu loh. Nah, dia videoin, saya kaget itu loh. Loh, kenapa posisinya di sini, di sebelah kiri? Kan saya minta di kanan. Jadi bangun seperti kamar lah, atau bunker, itu biasa di kita. Nah, kenapa di kiri padahal saya minta di kanan itu? Terus saya itu sudah ngomong pindah kanan, tetapi saya merasa aku enggak damai, enggak ada sejahtera. Akhirnya saya pergi ke tempat itu, kurang lebih perjalanan 30-40 menit. Saya dari situ, waktu saya masuk saya baru tahu. Saya ngomong, loh, ini ukuran itu segini. Kan ini gak cukup. Jadi ya puji Tuhan, belum sampai tinggi, baru segini lah, setengah meter, ya saya suruh bongkar. Nah, kalau sudah tinggi kan tambah lebih repot. Nah, hal-hal seperti ini yang saya latih setiap hari. Saya ceknya lewat kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, semuanya seperti itu. Amin. Ayo cek seperti itu. Amin. Yang kedua, ceknya adalah kebenaran. Kita ini berjalan di dalam kebenaran atau tidak. Kita cek kita melakukan kebenaran atau belum, atau tidak. Pada waktu kita melakukan kebenaran, maka kita akan mengalir damai sejahtera dan sukacita. Nah, seringkali yang terjadi pada waktu saya bertemu dengan orang, kebanyakan gini, Pak, melakukan kebenaran itu membuat sulit, sukar, berat melakukan kebenaran. Ya, Pak, ya. Nah, mari kita lihat ayat ini. 1, 2, 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita benar siapa sekarang? Di pikiran kita perintahnya itu berat. Di pikiran kita melakukan firman itu berat.
Di pikiran kita melakukan firman itu sulit, tetapi hati ini katakan perintah-perintahnya tidak berat. Kasih tahu dong kiri kanan, perintah-perintahnya tidak berat. Amin. Kalau kita mengasihi, kalimat ini katakan, kalau inilah kasih kita kepadanya, maka kita akan melakukan firman-Nya. Amin. Pada waktu kita belum melakukan firman-Nya, berarti kita belum mengasihi. Yes, Dia mengasihi kita dengan luar biasa. Di awal ini saya ngomongkan, Dia pengen terus bersama dengan kita. Sepanjang sejarah mulai dari kejadian, Dia selalu pengen terus bersama dengan kita. Amin. Nah, mari lakukan itu. Terus bawa hati ini, terus latih kesadaran ini, terus kita cek kesadaran ini, terus pegang firman-Nya, terus bawa dalam doa, terus melakukan firman-Nya. Maka kita sedang latih seperti itu. Pada waktu kita sedang latih seperti itu, di tengah persoalan yang ada, di tengah pergumulan yang ada, maka kita sedang dilatih untuk menuju yang namanya keserupaan Kristus. Kejadian 1 ayat 26. Tidak pernah keluar dari original desainnya. Amin. Jadi Kristen bukan cuma terima Tuhan Yesus, ditolong Tuhan, selesai. Tidak. Bahwa Tuhan mau kita menuju keserupaan Kristus. Amin. Karena kembali kejadian 1 ayat 26. Jadi pada waktu kita terus latih seperti itu, maka kita sedang melatih keserupaan Kristus di dalam hidup kita. Amin. Pada waktu kita sedang latih itu, maka kita akan lihat sesuatu yang lain yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Tetapi pada waktu kita memandang realita daripada lebih kuat daripada heavenly place, realem surga yang ada di hati kita, yuk kita gak ngalami apa-apa. Amin. Saya latih itu. Kasih Tuhan Bapak Ibu. Dimanapun kita berada, ayo latih itu. Mulai bangun pagi kita latih itu. Ada suasana surga di tempat tinggal kita. Karena Yesus ngajari, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di mana? Di rumah kita. Di bisnis kita, di pekerjaan kita, dimanapun kita berada, Dia hadir. Tidak cuma di pelayanan. Tidak cuma 2 jam di sini, tidak. Jadi kalau Bapak Ibu ada di sini, puji Tuhan ya. Tetapi ojo berhenti di sini toh. Kita punya tugas pada waktu engkau pulang di rumah, maka engkau harus menghadirkan kerajaan surga itu di rumah kita. Amin. Amin. Ayo latih yuk. Saya latih seperti itu. Mulai bulan 5 kemarin saya latih. Biasanya kalau di kebaktian seperti ini, saya mulai latih, Pak. Pada waktu Tuhan lawat, kan ada orang nangis, ada orang gini, ada orang gitu ya. Kalau sebelum bulan 5, biasanya orang-orang seperti itu yang saya doakan terlebih dahulu. Tapi sejak bulan 5 saya merubah, Pak. Jadi yang saya datangi justru orang-orang yang gini aja. Orang-orang yang diem, orang-orang yang no ekspresi. Itu justru yang saya datangi. Saya tahu ada realem surga di hati saya. Saya latih, Tuhan pengen nopo sama orang ini. Kadang-kadang yang kemarin di retreat youth itu saya tidak ngomong apa-apa, saya cuma berdiri di samping orang ini. Dan tahu-tahu dia bisa ngalami sesuatu. Yang kemarin di kebaktian minggu, saya juga sama. Yang ceweknya gendong babynya duduk, yang suaminya juga duduk seperti kamu duduk. Saya cuma berdiri gini aja. Saya ngomong apa yang Tuhan taruh di hati saya, ngomong ke dia. Suaminya dilawat Tuhan, kemudian istrinya juga dilawat Tuhan. Ayo latih. Dan ini bisa terjadi buat semuanya. Amin. Pada waktu kita tetap pegang kepahitan, ya kita gak ngalami apa-apa. Pada waktu kita melihat realita dunia ini lebih kuat, ya kita gak ngalami apa-apa. Pada waktu kita tinggal di dalam kedagingan, ya kita gak akan ngalami apa-apa. Ayo terus latih. Karena tadi di awal saya bilang, saya melatih terus sampai malam ini. Amin. Saya terus latih. Amin.
Ayo sama-sama yuk latihan. Supaya kita menghadirkan kerajaan surga. Bu Sansa menghadirkan kerajaan surga di sekolah. Amin. Siapapun menghadirkan kerajaan sekolah. Saya menghadirkan kerajaan sekolah di tempat bisnis kita. Ini menghadirkan kerajaan di tempat bisnismu. Semuanya. Loh, kalau itu terjadi, keren dah. Keren. Pada waktu itu terjadi, Bapak Ibu bisa berdoa buat orang-orang sekitar kita. Saya ngelatih untuk seperti itu. Ketemu orang Tuhan gerakan untuk berdoa, ya tak doa. No. Sembuh gak sembuh ya duduk urusan aku, ya bukan saya. Karena saya tadi katakan, engkau Tuhan yang melakukannya. Benar? Amin. Bukan Paulus, bukan Bapak Ibu yang melakukan siapa? Tuhan. Amin. Adik bangkit berdiri.